Batam TV, inspirasi Kepri. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali hari ini dalam program Kasih dan Iman bersama saya Pendeta Musa Mau dengan tema menghadapi tantangan tahun baru dengan penuh keberanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu pemirsa Batam TV yang kami kasihi, setiap kita pasti mencemaskan hari esok. Setiap kita pasti khawatir akan hari esok yang akan kita hadapi. Terlebih lagi untuk menghadapi kenyataan hidup di tahun yang baru, setiap kita pasti punya kekhawatiran. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup itu akan membuat kita enggan untuk melangkah. Kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup kita itu akan membuat kita takut untuk melangkah dan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sadar atau tidak bahwa setiap kita pasti akan menghadapi hari esok. Itu sebabnya kita tidak perlu takut sebenarnya untuk menghadapi hari esok, karena Tuhan punya jaminan, Dia menjamin hidup kita. Hari ini Bapak Ibu mungkin kita semua khawatir memasuki tahun baru, apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Bahkan banyak orang yang berharap kalau bisa tidak menghadapi hari esok karena ketakutan-ketakutan yang berlebihan di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa suka atau tidak suka, kita semua pasti akan menghadapi hari esok. Suka atau tidak suka, setiap kita pasti akan menghadapi kenyataan hidup di tahun yang baru. Tahun yang baru telah datang dan kita sudah memasuki tahun yang baru. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap orang pasti akan berusaha untuk menguasai rasa takutnya dengan berbagai macam hal. Ada banyak di antara kita ketika khawatir, kita takut untuk menghadapi hari esok, kita punya banyak cara untuk menghilangkan rasa takut kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tidak perlu takut menghadapi hari esok, tidak perlu takut untuk menghadapi tahun yang baru, tidak perlu khawatir untuk menghadapi perjalanan hidup kita di hari-hari ke depan. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan pasti menyertai kita. Bapak Ibu, hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tidak takut menjalani kehidupan kita adalah memohon pertolongan kepada Tuhan
supaya Dia memampukan kita, menolong kita, untuk kita semua bisa menjalani hari hidup kita dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan? Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu ketakutan kita. Allah tahu kekhawatiran kita. Sekecil apapun hal yang tersimpan di dalam hati kita, Tuhan tahu segala hal yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Allah tahu. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melihat sampai kepada kedalaman hati kita, dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kita, menjadikan kita. Itu sebabnya Dia pasti tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kegelisahan kita dalam menjalani hidup kita di tahun yang baru. Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menjadikan langit dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia tahu jalan pikiran kita, Dia tahu jalan hidup kita, Dia juga tahu segala kekhawatiran kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Batam TV yang kami kasihi, dalam Matius 26 ayat 37 dan 38 juga di sana firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita bahwa dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan Yohanes pasal 14 ayat yang pertama firman Tuhan juga berkata bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika mungkin kita mengalami kegelisahan, ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami ketakutan yang berlebihan, ingat bahwa Dia mengingatkan kita untuk percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala kesulitan hidup kita. Seberat apapun tantangan hidup kita, seberat apapun persoalan hidup kita yang sedang kita jalani hari ini, ingat bahwa Tuhan tahu segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan hari ini, bahwa jangan kita khawatir akan apapun, akan makanan kita, akan minuman kita, akan apa yang akan kita pakai, atau akan apa yang akan kita dapatkan besok. Tuhan tahu. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi juga mengingatkan kita dengan jelas bahwa burung di udara saja yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, terus hidup, dipelihara oleh Tuhan, dan mereka juga terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Burung di udara, bunga bakung di padang saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang adalah ciptaan yang paling sempurna. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita ingat bahwa Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadikan kita, maka itu berarti Dia juga tahu apa yang menjadi kebutuhan paling mendasar dalam hidup kita. Kebutuhan yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, mungkin kita belum ungkapkan kepada Tuhan, kita belum ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi jauh lebih daripada itu Tuhan tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu, memasuki tahun baru 2025, banyak di antara kita yang mungkin punya kekhawatiran yang berlebihan. Tapi ingatlah bahwa dalam segala kekhawatiran yang kita alami, dalam segala ketakutan-ketakutan kita, mungkin kita berpikir kehidupan ekonomi akan semakin sulit, orang akan semakin sulit mencari dan mendapatkan pekerjaan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam segala tantangan, persoalan yang kita hadapi di tahun baru 2025, ingat Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan pasti menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama hari ini kita lihat bersama-sama bahwa segala hal yang menjadi ketakutan kita, segala hal yang menjadi kekhawatiran kita, segala hal yang menjadi kecemasan kita dalam hidup kita yang membuat kita takut untuk melangkah, mari kita tinggalkan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu ketakutan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin lihat bersama-sama di Batam, dalam tahun ini saja berapa banyak orang mengakhiri hidup dengan cara yang sia-sia, karena takut, karena khawatir, karena gelisah.
karena khawatir akan hidupnya secara berlebihan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup kita itu akan membuat kita takut untuk melangkah, takut untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Padahal seharusnya dalam kehidupan kita, memasuki tahun baru, harusnya ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, kita kerjakan, kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, mari datang kepada Tuhan. Karena Dia tahu segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu segala hal yang menjadi kerinduan kita. Dia tahu segala hal yang menjadi kebutuhan paling mendasar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa karena kehidupan kita ada di dalam genggaman tangannya, maka tidak akan pernah ada sesuatu pun di hidup kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ketika misalkan kita ada di dalam persoalan, kita ada dalam tantangan, dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan permasalahan, itu bisa saja menjadi sebuah ujian yang diizinkan Tuhan untuk kita alami supaya kita semakin hidup bergantung kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu, bahwa segala hal yang terjadi atas hidup kita, itu semua ada di dalam pantauannya Tuhan. Maka jangan pernah takut untuk melangkah di tahun 2024, 2025, karena Dia tahu segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita bersama-sama melihat bagian ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk berjalan bersama Tuhan, jangan takut untuk melakukan segala sesuatu, dan jangan sampai gelisah hati kita, karena Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu ketakutan kita, dan Dia tahu apa yang menjadi kerinduan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita bacakan tadi di ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Batam TV yang kami kasihi, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kami akan kembali sesaat lagi. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga,
karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV yang kami kasihi, terima kasih buat Bapak Ibu yang masih tetap bersama kami dalam program ini, program Kasih dan Iman. Pemirsa Batam TV yang kami kasihi, hal yang berikut yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika misalkan kita mengalami kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan di dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah kita tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan kita, karena Allah berjanji untuk menyertai kita. Poin yang pertama tadi kita sudah lihat bersama-sama bahwa kenapa kita tidak perlu takut berlebihan dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru. Karena Dia tahu kebutuhan kita dan Dia tahu ketakutan kita. Maka yang kedua, mari kita lihat bersama-sama bahwa Dia juga berjanji untuk selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sanggup untuk mengatasi segala masalah kita, bahkan kematian sekalipun. Itu sebabnya harusnya tidak ada sesuatu pun yang menghantui kehidupan kita yang bisa membuat kita takut secara berlebihan dalam hidup kita. Karena Dia menjamin bahwa Dia akan menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan Bapak Ibu, dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah jaminan yang istimewa, jaminan yang agung yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup kita di tahun baru tahun 2025. Dia menjamin bahwa di dalam Dia menyertai kita. Dan ketika misalkan kita percaya kepada Dia, kita juga pasti akan mengalami hidup di dalam Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu harusnya ketakutan kita, kekhawatiran kita akan kebutuhan kita sehari-hari itu tidak menggoyahkan iman kita. Harusnya ketakutan kita akan hal-hal yang kita nikmati sehari-hari dalam hidup kita itu adalah hal-hal kecil. Kenapa? Karena Dia menjamin hidup kita lebih daripada itu. Lebih dari sekedar hanya makan, minum, dan kebutuhan keuangan. Dia menjamin hidup kita, memberikan hidup bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah jaminan yang agung. Jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Dia juga memberikan keberanian bagi kita untuk berani menghadapi hari esok. Dia memberikan keberanian bagi kita untuk berani menghadapi tantangan di tahun 2025. Jadi jangan sampai kita takut, dan gara-gara ketakutan kita pada akhirnya mengakhiri hidup kita dengan cara yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi dalam Matius 6 ayat 33 tadi, firman Tuhan berkata, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, maka segala hal yang menjadi kebutuhan kita, segala hal yang menjadi kerinduan kita, segala hal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari itu Tuhan akan berikan bagi kita. Semuanya akan Tuhan tambahkan. Semua yang dimaksud di sana adalah kebutuhan kita sehari-hari. Makan, minum, keuangan, apa yang akan kita pakai, bahkan pekerjaan atau sekedar segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk berikan itu bagi kita, karena Dia menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya mengetahui hari-hari hidup kita, tetapi Dia juga peduli dengan keadaan kita. Dia tidak hanya tahu kebutuhan kita,
lalu lepas begitu saja. Tapi dia juga tahu kebutuhan kita, dan setelah itu dia juga peduli dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita di sepanjang tahun 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa di saat kita mempercayai Yesus, kita juga akan mengalami damai sejahtera di dalam Dia. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu harusnya lebih dari cukup, karena Dia memberikan jaminan yang luar biasa bagi kita untuk berani menghadapi hari esok dengan penuh keberanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia tidak saja hanya memberikan keberanian bagi kita untuk menghadapi hari esok, tapi Dia juga menjamin kita, Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Itu sebabnya harusnya ini lebih dari cukup ketika misalkan kita ada di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bersama-sama dalam kehidupan kita, bahwa bersama Yesus, kita tidak perlu takut untuk menghadapi hari esok. Bersama Yesus, kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi tahun yang baru. Banyak orang di luar sana yang mungkin berkata bahwa tahun 2025 keadaan perekonomian kita akan semakin sulit. Kehidupan kita akan semakin sulit karena semakin besar tantangan-tantangan global yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Tapi ingatlah bahwa ketika kita mau berjalan bersama Yesus, menjadikan Yesus sebagai penuntun hidup kita, maka harusnya itu tidak membuat kita takut untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa ketika kita mau berjalan bersama Yesus, maka harusnya kita tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup kita di hari esok. Apapun tantangan persoalan kita, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, Dia sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita dari segala hal yang mungkin membahayakan kehidupan kita. Sekali lagi bahwa karena Dia tahu kebutuhan kita, Dia juga peduli dengan kita dan Dia berjanji untuk menyertai kita, maka harusnya penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Itu sebabnya tahun 2025, banyak orang berkata bahwa kehidupan perekonomian kita mungkin akan semakin sulit. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan global yang mungkin makin besar, yang akan membuat kita takut dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia memberikan jaminan bagi kita, bahwa jangan takut, jangan khawatir akan apapun, karena Dia menyertai kita dan Dia sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita untuk menghadapi perjalanan hidup kita di hari esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita lihat bersama-sama bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita dan ada ketakutan-ketakutan tertentu menghantui kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengingat kembali bahwa Yesus berjanji untuk menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi persoalan adalah terkadang kita yang kurang menyadari bahwa Dia ada bersama kita. Terkadang kita yang kurang menyadari bahwa Dia ada memimpin kita dan Dia menyertai kita. Itu sebabnya mari kita belajar untuk terus-menerus mengingat bahwa Dia ada bersama kita dan Dia menyertai kita. Maka segala ketakutan kita, segala kecemasan kita, segala kekhawatiran kita, itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita merenungkan bagian ini, bahwa seberat apapun tantangan hidup kita di tahun yang baru, tahun 2025, seberat apapun tantangan persoalan hidup kita, mari kita terus belajar untuk melangkah dengan tanpa ragu, kita terus melangkah maju tanpa takut, karena Dia yang memimpin hidup kita, dan Dia juga yang menyertai kita. Apa yang kita takutkan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia menjamin itu semua. Segala hal yang menjadi kebutuhan kita, bahkan lebih dari sekedar itu, Dia menjamin kehidupan kekal bagi kita. Maka jangan pernah takut akan apapun dalam hidup kita. Dia berjanji untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi hari esok, ada banyak hal yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak hal secara manusia yang akan membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas. Bahkan kita mungkin mengalami hal-hal yang memang kadang membuat kita ciut dan takut untuk melangkah, mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tapi hari ini, sekali lagi bahwa ketika kita ada dalam situasi dan kondisi seperti ini, jangan pernah takut untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk memohon kekuatan daripada Tuhan supaya Dia menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita, seberat apapun tantangan hidup kita ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mari kita lihat bersama-sama bahwa Dia
yang memiliki hidup kita. Kita ini adalah buatan tangannya. Di ayat sekali lagi Yeremia 10 ayat yang 32 firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Karena Dia yang menciptakan kita, maka sekali lagi ingatlah bahwa Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi hal yang paling mendasar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mari kita lihat bersama-sama bahwa bila mungkin saat ini kita sedang ada dalam berbagai macam pergumulan, hari ini kita sedang ada dalam berbagai macam persoalan, tantangan hidup kita yang membuat kita hampir-hampir menyerah, membuat kita hampir-hampir sudah putus asa dan tidak mau lagi melanjutkan hidup kita. Ingatlah bahwa yang pertama, Tuhan tahu kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa Dia tahu kebutuhan kita. Bila hari ini kita sedang ada dalam sebuah situasi yang paling berat, dihimpit oleh kebutuhan ekonomi yang mungkin tak habis-habisnya, kita sedang bergumul dengan apapun itu dalam hidup kita, dan seolah-olah membuat kita hampir-hampir menyerah dengan kehidupan kita, tidak mau lagi melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tahu segala kebutuhan kita, dan Dia tidak hanya sekedar tahu lalu lepas begitu saja, tapi Dia juga menyertai kita. Dia peduli dengan kita, dan Dia sanggup memberikan kekuatan kita, memampukan kita untuk berjalan, melangkah maju tanpa ragu, untuk terus berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 ini adalah tahun yang mungkin berat bagi kita sebagian orang. Tahun yang mungkin penuh dengan tantangan, persoalan, ada begitu banyak pergumulan yang sudah siap-siap menanti di depan kita. Selangkah di depan kita memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingatlah bahwa ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, harusnya kita tidak takut. Karena Dia menjamin hari esok adalah hari yang penuh harapan bagi kita. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia juga menjamin kehidupan kita ketika kita ada di dalam Dia. Dia sanggup memberikan segala hal yang terbaik bagi kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bahwa ketika kita sedang ada dalam situasi yang mungkin begitu rumit dalam kehidupan kita, yang membuat kita sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk datang kepada Yesus setiap waktu. Datang kepada Tuhan setiap waktu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena hanya dengan doa dan permohonan kepada Tuhan, kita sanggup untuk menanggung segala beban kita. Hanya dengan doa dan permohonan kepada Tuhan setiap waktu, itulah yang akan membuat kita kuat untuk menjalani seberat apapun tantangan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun tantangannya, yakin bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Batam TV yang kami kasihi, hal yang berikut, mari kita ingat bahwa ketika mungkin kita sedang ada dalam pergumulan yang berat di sepanjang tahun 2025 ini, hal yang berikut, mari ingat bahwa Tuhan senantiasa menantikan kita untuk datang kepada-Nya. Dia selalu menantikan kita. Dia selalu menanti kita untuk datang kepada-Nya dalam setiap waktu. Itu sebabnya jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan dan curahkan isi hatimu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan Dia yang akan sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita. Apapun tantangan hidup dan persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari ingat bahwa ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, mari senantiasa datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan-permohonan kita. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam segala keputusan-keputusan besar yang ingin kita buat untuk kehidupan kita di masa depan, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk memohon pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan, supaya Dia menolong kita, Dia memampukan kita, Dia membuat kita kuat untuk menghadapi segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi pemirsa Batam TV yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari yang terakhir saya ingin sampaikan bagi kita, bahwa ketika kita mungkin ada di dalam pergumulan yang begitu berat, ada dalam tantangan yang begitu berat, tantangan yang begitu besar yang membuat kita hampir-hampir menyerah. Sekali lagi, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan
apapun keadaan kita. Apapun persoalan hidup kita, apapun tantangan kita, seberat apapun masalah kita, jangan lupa untuk bersyukur. Ada orang yang kadang-kadang hanya mau bersyukur kepada Tuhan ketika dia ada dalam kondisi baik, ketika dia ada dalam kondisi yang sehat-sehat saja, kondisi yang penuh dengan berkat, dia bersyukur. Tapi sulit bagi orang untuk menaikkan syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan ketika dia ada di dalam persoalan. Tapi ingatkah Bapak Ibu bahwa ketika kita bisa mengucap syukur di tengah kondisi yang sulit dalam kehidupan kita, sebenarnya itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang akan mengubah masalah kita, persoalan kita menjadi kekuatan untuk akhirnya kita berani untuk melangkah, menapaki kehidupan kita di hari yang baru, di tahun 2025. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan hanya mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita menerima berkatnya saja, tapi naikkan syukur juga kepada Tuhan ketika walaupun mungkin kita sedang ada dalam tantangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kita bersyukur. Ketika kita ada dalam persoalan juga, kita bersyukur karena Dia yang menjadikan segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita renungkan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita, dan ini memampukan kita untuk mampu menjalani kehidupan kita di tahun baru 2025 dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan yang baru, karena yakin Tuhan menyertai kita dan Dia tahu segala kebutuhan paling mendasar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Seluruh pemirsa Batam TV yang kami kasihi, yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, mari kiranya apa yang kita renungkan hari ini sungguh-sungguh menolong kita, meneguhkan kita untuk sanggup menjalani hidup kita dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Saya, Pendeta Musa, mau pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya hari ini, dan doa saya kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam segala hal yang menjadi pergumulan kita. Shalom, sekali lagi Tuhan memberkati kita sekalian. Batam TV, inspirasi Kepri.